Baik, terima kasih. Selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yohanes Kavasuris Dadun Kaji, biasa dipanggil Dadun. Saya selaku pembicara satu. Terima kasih. Saya Paulina Isabella Jumitria selaku pembicara 2. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Moderator. Perkenalkan, nama saya Carolina Mutiara Sin, bisa dipanggil Rolin. Saya di sini sebagai pembicara 1. Kami dari SMA Negeri 2, pembicara 3. Terima kasih. Baik, tim pro terima kasih. Sekarang kita masuk ke tim kontra. Silakan Anda memperkenalkan diri. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Saya Angelina Yulianti selaku pembicara 1 dari tim kontra. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi serta latar belakang mosi ini diangkat. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Mei, saya sebagai pembicara 2 dari tim kontra. Perkenalkan, nama saya Octavianus Randi, saya selaku pembicara 3 dari tim kontra. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada tim pro dan tim kontra. Anda sudah memperkenalkan diri dan posisi. Sekarang kita masuk dalam sesi perdebatan atau perlombaan. Kita mulai dari pembicara 1 dari tim pro. Waktu Anda berbicara selama 5 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih. Di zaman yang semakin maju ini, kebutuhan akan komunikasi semakin besar. Hal ini akan berdampak pada seluruh elemen masyarakat, baik tua maupun muda. Dalam hal ini, pemuda lah yang mendapat dampak yang sangat besar, baik dari dampak positif maupun dampak negatif, tanpa terkecuali juga siswa di sekolah. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, dalam kehidupan sehari-hari, siswa sangat membutuhkan yang namanya handphone. Handphone dapat digunakan sebagai alat komunikasi dalam tanda kutip SMS dan telepon. Selain itu pula, handphone dapat digunakan sebagai pemutar musik, kamera, dan lain sebagainya. Namun siswa yang menggunakan HP secara tidak bijak, Waktu interupsi dibuka. tentu itu akan mendapatkan dampak, otomatis dampak negatif ketika dalam penggunaan handphone secara tidak bijak. Banyak sekali siswa Indonesia yang menggunakan handphone untuk menonton tayangan yang bersifat pornografi, dapat mengganggu konsentrasi siswa, dan ketika diizinkan siswa mengakses handphone di sekolah. Interupsi. Baik, terima kasih. Tadi Anda katakan bahwa siswa sangat membutuhkan HP pada saat ini, pada zaman ini, di mana penggunaan HP ini untuk salah satunya untuk komunikasi. Berarti secara tidak sengaja Anda menyetujui jika HP diizinkan diakses di lingkungan sekolah, karena di lingkungan sekolah juga membutuhkan komunikasi dengan orang lain. Baik, ini adalah pidato awal, jadi saya berhak untuk memberikan sebuah pernyataan. Tetapi saya ingin melanjutkan dulu. Perkataan yang argumentasi saya tadi bukan berarti bahwa saya menyetujui dilarangnya mengakses handphone di sekolah, tetapi itu bagian dari pernyataan. Tetapi saya lanjut. HP memang sebagai alat komunikasi digital yang digunakan untuk telepon atau SMS. Tetapi dalam penggunaan handphone juga banyak sekali siswa yang menonton konten-konten yang berbau negatif. Itulah alasan kami sehingga kami setuju dengan mosi hari ini siswa dilarang mengakses handphone di sekolah. Interupsi. Silakan. Atas dasar apa Anda mengatakan bahwa sekarang siswa lebih dominan mencari konten-konten pornografi ketika diizinkan membawa HP di lingkungan sekolah? Apakah Anda punya data? Oke, baik, terima kasih. Kami selaku siswa memang tidak memiliki data, tetapi
menurut berita-berita yang kami dengar secara tidak lengkap, banyak sekali siswa di Indonesia yang menggunakan handphone secara tidak baik dengan menonton tayangan-tayangan yang bersifat pornografi. Terima kasih. Pembicara satu dari Alasan kami menyetujui mosi debat pada hari ini karena ketika kita mengizinkan siswa mengakses handphone di sekolah, itu akan terganggu pada konsentrasi siswa yang lain, bahkan guru. Dan ketika dia menggunakan handphone di dalam kelas, itu akan sesi interupsi ditutup. Silakan lanjut. ketika menggunakan handphone di dalam ruangan kelas, pasti ada terjadinya kasus penjamretan HP. Dalam hal ini, siapa yang bertanggung jawab di dalam lembaga sekolah? Terima kasih. Pembicara satu dari tim pro menghabiskan waktu 4 menit 18 detik. Baik, kita langsung saja ke pembicara satu tim kontra untuk menyampaikan argumentasi Anda. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Sebelum saya memulai pidato pembuka saya, kami dari tim kontra sangat mengapresiasi atas argumentasi-argumentasi yang sudah dijelaskan oleh tim lawan berpikir kami dari pembicara satu. Akan tetapi, dari argumentasi yang sudah Anda jelaskan, ada beberapa poin penting yang ingin kami tegaskan. Yang pertama, tadi Anda katakan bahwa penggunaan HP di lingkungan sekolah, terutama di dalam ruangan kelas, itu dapat mengganggu konsentrasi siswa. Baik saudara, supaya Anda ketahui, siswa diizinkan mengakses HP di lingkungan sekolah, itu sudah pasti sekolah sudah membuat peraturan kapan saatnya siswa mengakses HP di lingkungan sekolah. Kemudian ketika di dalam ruangan kelas, tentang konsentrasi siswa dalam proses pembelajaran itu, menurut kami bukan kesalahan siswa yang mengakses HP di lingkungan sekolah. Siswa tidak konsentrasi dalam kelas ketika mengikuti pembelajaran, itu berarti ada kelemahan dari guru yang tidak bisa mengatur siswanya untuk selalu Sesi interupsi dibuka. untuk selalu konsentrasi dengan materi pembelajaran yang dibawakan oleh guru pada saat itu. Silakan. Oke, baik. Sanggahan dari kami, pernyataan dari tim kontra bahwa penggunaan handphone di dalam lingkungan sekolah itu terbatas. Yang dibicarakan dalam hari ini adalah mosi debat. Jadi kita fokus dengan mosi debat dengan tema siswa dilarang mengakses di lingkungan sekolah, tanpa tertulis, harus sesuai dengan ketentuan dan terbatas dalam penggunaan handphone. Baik saudara, saya mengerti maksud Anda. Silakan Anda duduk kembali. Saya akan memulai pidato pembuka saya. Sebelum kita berbicara banyak tentang mosi yang kita perdebatkan pada hari ini, perlu kita ketahui terlebih dahulu apa manfaat dari HP sehingga diizinkannya untuk diakses di lingkungan sekolah. Lalu dan apa juga dampak negatifnya sehingga kenapa HP tidak diizinkan diakses di lingkungan sekolah. Secara umum, HP merupakan alat telekomunikasi elektronik yang bisa dengan mudah dibawa kemana-mana dan memiliki fungsi untuk mengirim pesan berupa suara. Indonesia saat ini tengah dihadapkan dengan era 4.0, di mana sistem pendidikan harus dilengkapi dengan media-media digital. Kemajuan teknologi informasi saat ini, lebih khususnya HP, memberikan dampak yang cukup signifikan dalam dunia pendidikan. Siswa saat ini sangat membutuhkan HP. Untuk saat ini HP bukan lagi menjadi barang Untuk saat ini HP tidak lagi menjadi sebuah barang mewah. Akan tetapi sekarang HP sudah menjadi sebuah barang yang dijadikan sebuah kebutuhan baik para siswa maupun masyarakat di sekitarnya. Sistem pendidikan saat ini membutuhkan media-media elektronik seperti HP untuk membantu tercapainya efektivitas dalam sebuah proses pembelajaran. Kami, berdasarkan latar belakang tersebut, kami dari tim kontra tidak menyetujui jika siswa dilarang mengakses HP di lingkungan sekolah, didukung dengan argumentasi sebagai berikut. Yang pertama, dengan diizinkannya siswa mengakses HP di lingkungan sekolah, maka siswa dapat mencari informasi tambahan. HP dapat dijadikan sebagai salah satu media untuk mencari informasi tambahan terkait materi-materi yang
disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Saudara kami dari tim Pro, perlu Anda ketahui, setiap sekolah, setiap perpustakaan yang ada di sekolah tidak semua menyediakan buku yang lengkap yang bisa digunakan oleh siswa-siswi untuk mencari media tambahan terkait materi yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Yang kedua, tujuan kami tidak melarang siswa mengakses HP di lingkungan sekolah. Yang kedua, melatih siswa untuk mulai menguasai teknologi dari sejak dini. Ketika kita terbiasa untuk mengakses HP di lingkungan sekolah, otomatis ke depannya seiring perkembangan zaman, kita bukan lagi teknologi yang menguasai kita, tetapi kita yang menguasai teknologi. Berdasarkan argumentasi-argumentasi tersebut, kami dari tim kontra tetap tidak menyetujui jika siswa dilarang mengakses HP di lingkungan sekolah. Sekian dan terima kasih. Pembicara satu dari tim kontra menghabiskan waktu 4 menit 36 detik. Baik, kita langsung saja ke pembicara 2 dari tim pro. Anda berbicara selama 5 menit, dimulai dari sekarang. Ya baik, terima kasih. Saya mau melanjutkan apa yang telah disampaikan oleh pembicara 1. Ya, terkait dengan mosi yang kita debatkan pada hari ini, siswa dilarang mengakses HP di sekolah. Kami sangat setuju. Ya, dengan alasan seperti yang sudah dijelaskan oleh pembicara 1. Yang pertama, apabila siswa diizinkan untuk mengakses handphone di sekolah, itu akan mengganggu konsentrasi belajar dari siswa itu sendiri. Coba bayangkan teman-teman, kita sedang melakukan proses pembelajaran. Ada siswa yang lupa menonaktifkan HP-nya. Lalu tiba-tiba ada notifikasi masuk. Otomatis itu akan mengganggu konsentrasi belajar dari siswa itu sendiri ataupun siswa-siswa lain. Yang berikut, berpotensi menumbuhkan persaingan yang kurang sehat. Siswa cenderung bersaing. Interupsi dibuka. Siswa cenderung bersaing untuk memiliki HP Android. Bagi golongan yang notabene mampu untuk memenuhi kriteria tersebut, tidaklah sulit bagi mereka untuk memenuhi tuntutan tersebut. Interupsi. Silakan. Tadi Anda katakan, diizinkannya siswa mengakses HP di lingkungan sekolah dapat mengganggu konsentrasi siswa ketika sedang melakukan pembelajaran dalam ruangan. Kami tidak menyetujui atas pernyataan tersebut. Karena setiap sekolah mengizinkan siswanya mengakses HP di lingkungan sekolah, tentunya sekolah sudah membuat peraturan kapan siswanya bisa mengakses HP di lingkungan sekolah. Kemudian ketika dalam ruangan kelas, solusi dari kami supaya tidak mengganggu konsentrasi ketika diizinkannya mengakses HP di dalam ruangan kelas, maka guru yang memberikan mata pelajaran pada hari itu sebelum mulai kegiatan pembelajaran, maka gurunya harus memastikan untuk mengumpulkan HP semua siswa agar apa? Agar ketika proses pembelajaran berlangsung, maka konsentrasi siswa akan tetap stabil dan masih bisa mengikuti proses pembelajaran dan memahami materi-materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Baik, terima kasih. Ya, akan tetapi yang pernah terjadi selama ini, khususnya di sekolah kami, guru tidak menyuruh siswa untuk mengumpulkan HP-nya saat pembelajaran berlangsung. Ya, siswa Interupsi. yang terjadi selama ini, guru tidak menyuruh siswa untuk mengumpulkan handphone. Interupsi. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Tadi saudari saya pembicara 2 mengatakan bahwa di sekolah kami guru tidak meminta siswa untuk mengumpulkan HP-nya. Bahwa kesimpulannya di dalam lembaga pendidikan sekolah saudari tidak menetapkan peraturan untuk bagi para siswa agar para siswa tahu kapan dia menggunakan handphone atau kapan dia mengakses HP di lingkungan sekolah. Jadi kesimpulannya sekolah sendiri yang meminta untuk supaya handphone ini membawa dampak negatif bagi para siswanya. Sekian dan terima kasih. Silakan pembicara 2 dari tim pro lanjutkan argumentasi Anda. Sesi interupsi sudah ditutup. Ya baik, terima kasih. Saya mau melanjutkan apa yang sudah saya jelaskan tadi. Alasan yang ketiga yaitu
minat belajar. Apabila siswa diizinkan untuk mengakses handphone di sekolah, yaitu akan membuat minat belajar dari siswa itu sendiri berkurang. Ya, karena siswa terlalu memikirkan handphone yang diakses olehnya. Apalagi di dalam handphone sudah tersedia aplikasi-aplikasi yang marak sekali digunakan oleh siswa seperti Facebook, WhatsApp, dan lain sebagainya. Yang berikut dapat merusak reputasi sekolah dan nama baik bagi siswa itu sendiri. Saya ambil contoh yang pernah terjadi selama ini. Siswa memposting foto saat dia sedang merokok di sekolah, ya otomatis itu akan munculkan pertanyaan dari orang-orang yang melihatnya. Itu akan merusak nama baik dari sekolah dan juga siswa serta guru yang mendidiknya. Terima kasih. Pembicara 2 dari tim pro menghabiskan waktu 5 menit 17 detik. Baik, kita langsung saja ke pembicara 2 dari tim kontra. Anda berbicara selama 5 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebelum saya menyampaikan argumentasi saya ingin menyanggah beberapa poin penting yang disampaikan oleh tim pro dari pembicara 2. Dewan juri yang kami hormati, serta tim lawan berpikir yang kami kasih. Tadi dari tim pro pembicara 2 mengatakan bahwa dengan membawa HP ke sekolah itu dapat mengganggu konsentrasi belajar karena siswa tersebut memikirkan HP tersebut. Maka di sini kami menegaskan bahwa tidak perlu adanya mengakses HP ke lingkungan sekolah karena pembicara 2 dari tim pro mengatakan bahwa dapat mengganggu konsentrasi belajar. Baik, saya akan menyampaikan argumentasi saya. Dewan juri yang kami hormati, kami tidak menyetujui mosi yang kita perdebatkan pada pagi hari ini, yaitu siswa-siswi dilarang mengakses HP di lingkungan sekolah. Sesi interupsi dibuka. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Dikarenakan beberapa alasan sebagai berikut. Yang pertama, HP sebagai sumber belajar siswa dalam memahami materi. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa di dalam HP terdapat berbagai sumber informasi yang ada di internet. Jika seorang siswa tersebut tidak mengerti dengan materi yang dijelaskan oleh bapak dan ibu guru, maaf saudara, saya ingin melanjutkan argumentasi saya. Jika siswa atau siswi tersebut bisa mengakses berbagai informasi yang ada di internet. Silakan. Oke, baik, terima kasih. Tadi tim kontra menyatakan bahwa kegunaan handphone mengakses di lingkungan sekolah itu dapat mencari berbagai banyak informasi. Yang menjadi sanggahan dari saya, kalau memang itu menurut tim kontra kegunaan handphone sehingga tim kontra menyetujui mosi debat hari ini, apa salahnya ketika menggunakan handphone mencari informasi-informasi lebih penting itu berlaku di rumah saja. Baik, saudara, pada pagi hari ini Anda kurang mengerti dengan mosi yang kita perdebatkan pada pagi hari ini. Mosi yang kita perdebatkan pada pagi hari ini dilarang mengakses HP di lingkungan sekolah. Perlu Anda ketahui bahwa kata kunci dalam mosi yang kita perdebatkan dilarang mengakses HP di lingkungan sekolah, bukan dilarang mengakses di mana saja. Sekian. Baik, saya akan melanjutkan argumentasi saya. Yang kedua, HP sebagai emergensi. Kita dapat mengetahui bahwa HP dapat membantu kita. Contoh salah satunya adalah ketika seorang siswa atau siswi tersebut ketinggalan barang di rumah, siswa tersebut dapat menelepon orang tuanya untuk membawa barang yang ketinggalan yang ada di rumah. Dunia pendidikan harus bisa bersahabat bahkan berkawan dengan teknologi, lebih khususnya HP. Dunia teknologi bukan hal baru lagi dalam pendidikan Indonesia. Contohnya, di saat melakukan ujian nasional semata, HP dapat dibutuhkan untuk membantu ujian tersebut. Namun, sebaiknya Instruksi. silakan. Baik, terima kasih. Saya tidak setuju dengan pernyataan Anda bahwa kami sangat setuju dengan mosi ini, yaitu melarang akses HP di sekolah. Kenapa?
Karena sangat itu pertama tadi mengganggu konsentrasi siswa. Kalau Anda menyatakan bahwa bagaimana dengan Sesi interupsi ditutup. Baik saudara, Silakan pembicara 2 dari tim kontra melanjutkan argumentasi Anda. saya akan melanjutkan argumentasi saya. Contohnya saja, di saat melakukan ujian nasional semata, HP dituntut bisa membantu dalam ujian tersebut. Namun sebaiknya HP tidak hanya sebagai membantu ujian nasional semata, tetapi HP juga dibantu dalam proses mengajar siswa. HP sebagai pendamping siswa dalam belajar. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa kita dituntut untuk mengikuti perkembangan zaman. Kita adalah generasi Z, generasi di mana kita mengubah perkembangan zaman. HP bukan saja sebagai sumber informasi, tetapi HP juga sebagai sistem mempelajari hobi serta sebagai inspirasi. Dewan juri yang kami hormati, serta tim lawan berpikir yang kami kasih. Sekian dan terima kasih. Baik, pembicara 2 dari tim kontra menghabiskan waktu 5 menit 12 detik. Baik, kita langsung saja ke tim pro. Pembicara 3, silakan Anda berbicara selama 5 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih kepada Ibu Moderator menegaskan ulang apa yang disampaikan oleh tim kami bahwa kami sangat setuju dengan musi ini. Alasan kami atau argumen kami yang mau disampaikan. Pertama, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, kita tentu tahu bahwa teknologi adalah sarana prasarana dalam bentuk barang dan jasa. Salah satunya HP. HP adalah alat komunikasi untuk mempermudahkan orang atau dapat menginformasikan kepada orang lain secara cepat, efektif, dan efisien. Sesuai dengan mosi ini, kami sangat setuju dengan mosi ini. Alasan kami adalah pertama sudah ditegaskan atau sudah dilontarkan oleh teman saya bahwa kami sangat setuju. Alasan kami adalah mengganggu konsentrasi siswa. Yang ditimbul adalah ketika siswa itu secara langsung Bapak dan Ibu guru memberikan penjelasan. Yang ditimbul ialah siswa itu sendiri tidak berfokus dengan pembelajaran sedang berlangsung karena selalu memikirkan HP. Interupsi. Tidak, terima kasih. Yang kedua, kurang bersosialisasi bersama teman, sahabat maupun guru kepala sekolah. Karena selalu kalau dilihat siswa-siswa zaman sekarang adalah selalu memikirkan atau selalu memegangnya HP seakan-akan HP adalah temannya. Interupsi. Tidak, terima kasih. Sesuai dengan mosi ini, kami sangat setuju jika melarang akses HP di sekolah. Yang ketiga, dapat mengganggu perkembangan anak sekolah. Dengan adanya fitur-fitur teknologi yang serba canggih, dengan adanya fitur-fitur perkembangan teknologi ya silakan. Baik, terima kasih. Tadi Anda katakan saudara kami dari tim pro hanya fokus dari penyalahgunaan HP di lingkungan sekolah ini mengganggu konsentrasi siswa. Itulah sebabnya kami mengatakan bahwa kami tidak setuju jika siswa dilarang mengakses HP di lingkungan sekolah. Kami tidak setuju jika siswa dilarang mengakses HP di lingkungan sekolah. Diizinkan saja siswa mengakses HP di lingkungan sekolah, akan tetapi dengan adanya peraturan sekolah yang berlaku. Pertanyaan Anda saya mengerti. Kalau ada aturan seperti itu, baik, terima kasih. Kalau lihat realitasnya di lingkungan sekolah yang zaman sekarang, memang ada aturan, tetapi sebagian anak itu pasti memiliki kenakalan, seperti membawa akses HP di sekolah. Apalagi, tidak, terima kasih. Apalagi zaman sekarang, permainan game Free Fire, teman-teman. Seakan permainan inilah salah satu kebutuhan, salah satu. Interupsi. Tidak, terima kasih. Seakan HP adalah untuk mensukseskan masa depan mereka. Sesuai dengan mosi ini, kami sangat setuju jika melarang akses HP di sekolah. Sekian dan terima kasih. Pembicara 3 dari tim
Pro menghabiskan waktu 3 menit 41 detik. Masih ada waktu atau sudah selesai? Baik, tambahan saya, kami tetap tidak setuju dengan pernyataan dari tim kontra. Karena itu tadi, pertama tadi kurang siswa tidak fokus dengan mata pelajaran secara berlangsung. Karena selalu memikirkan tentangnya HP saya. Misalnya ketika dia pergi sekolah, dia selalu mempostingkan HP-nya. Tetapi dalam pembelajaran berlangsung, dia selalu memikirkan postingan saya itu bagaimana, HP saya itu bagaimana. Selalu memikirkan tentang HP, dan HP. Terima kasih. Baik, pembicara 3 dari tim Pro menghabiskan waktu 4 menit 19 detik. Baik, sambil menunggu atau sambil mendengar pernyataan dari pembicara 3 dari tim kontra, silakan tim Pro menyusun pidato simpulan. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada pembicara 3 dari tim kontra. Anda berbicara selama 5 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Sebelum saya menyampaikan argumentasi saya terkait dengan mosi yang sedang diperdebatkan pada hari ini, saya ingin menyangka beberapa poin yang disampaikan oleh pembicara 1, pembicara 2, dan pembicara 3 dari tim Pro. Tadi argumentasi yang disampaikan oleh pembicara 1 bahwa dampak negatif dari mengakses HP di lingkungan sekolah, para siswa akan memutar dan mendownload video-video ataupun foto-foto yang bersifat pornografi. Perlu saudara ketahui bahwa jenis HP ini sangat banyak. Bukan hanya HP yang bersifat Android, tetapi banyak jenis HP. Kita sekarang ini berbicara tentang mengakses HP di lingkungan sekolah, bukan berbicara tentang mengakses HP Android di lingkungan sekolah. Yang kedua, pembicara 2 mengatakan mengakses HP di lingkungan sekolah dapat mengganggu konsentrasi belajar siswa. Perlu Anda ketahui bahwa peran guru. Maaf saudara, instruksi Anda ditolak. Saya ingin melanjutkan argumentasi. Jadi saudara perlu ketahui bahwa setiap sekolah sudah memiliki peraturan tentang bagaimana siswa untuk mengakses HP di lingkungan sekolah, kapan dan bagaimana saat dia menggunakan HP. Peran guru sangat penting dalam menjaga siswa agar para siswanya tidak jatuh dalam kegagalan dalam menggunakan teknologi. Maaf saudara, instruksi Anda saya tolak. Saya ingin melanjutkan argumentasi saya. Tadi pembicara 3 juga mengatakan bahwa dapat mengganggu konsentrasi belajar. Para siswa akan memikirkan HP. Interupsi. Jadi silakan. Oke, baik. Tadi tim kontra menyatakan untuk menyangga pernyataan dari kami bahwa handphone yang dibawakan ke sekolah adalah bukan handphone Android. Banyak jenis handphone. Coba tim kontra katakan handphone seperti apa selain HP Android. Baik saudara, saya mengerti maksud Anda, silakan duduk kembali. Jadi HP ini sangat banyak sekali jenisnya, mulai dari HP jadul atau HP zaman dulu yang orang tua biasa sebut HP Nokia. Itu merupakan tidak membawa dampak negatif bagi para siswa. Interupsi. Bahkan para siswa juga tidak menutup kemungkinan para siswa juga menggunakan HP tersebut. Interupsi. Dan maaf saudara, instruksi Anda bisa tolak. Saya ingin melanjutkan argumentasi. Para siswa tersebut menggunakan HP tersebut guna untuk interupsi mengetahui informasi baik dari orang tua, teman ataupun gurunya. Silakan. Oke, baik. Tadi Anda katakan bahwa handphone yang diizinkan untuk mengakses ke sekolah selain HP Android adalah HP Nokia. Tadi Anda katakan Anda setuju dengan mosi ini. Anda tidak setuju dengan mosi, tetapi Anda setuju membawa HP ke sekolah. Tujuan mencari informasi, mencari ilmu pengetahuan lebih dari Bapak dan Ibu guru. Kira-kira contoh pengetahuan apa yang Anda dapat dari handphone Nokia? Misalnya ketika handphone Nokia yang diakses ke lingkungan sekolah. Terima kasih. Saya rasa saudara saya pembicara 1 kurang mengerti atas argumentasi yang saya sampaikan. Jadi di sini saya mengatakan, ketika para siswa membawa HP jadul atau HP Nokia di lingkungan sekolah, dapat membantu dia mengetahui informasi baik dari keluarga ataupun dari temannya. Itu yang saya bicarakan pada saat ini. Jadi pembicara 3 tadi membicarakan bahwa para siswa HP dapat ketika siswa mengakses HP di lingkungan sekolah dapat mengganggu konsentrasi belajar dan para siswa akan memikirkan HP. Baik saudara, kita berbicara tentang mengakses HP, bukan memikirkan HP. Kembali kepada argumentasi. Maaf, interupsi Anda saya tolak. Kembali ke argumentasi saya. Sesuai dengan atas argumentasi
yang maaf saudara, interupsi Anda satu orang. Sesuai dengan argumentasi yang sudah disampaikan oleh pembicara 1 dan pembicara 2, bahwa kami dari kelompok kontra tetap berpegang teguh pada musik kami tidak setuju akan dilarangnya untuk mengakses HP di lingkungan sekolah dengan alasan sebagai berikut. Yang pertama, dapat meningkatkan pengetahuan siswa. Waktu interupsi ditutup. Ketika seorang siswa mengakses HP di lingkungan sekolah, dapat membantu siswa dalam proses mencari informasi baru dan informasi tambahan. Perlu ditandai bahwa informasi terbaru dan informasi tambahan. Ketika seorang siswa tidak mendapatkan materi di dalam ruangan ataupun di luar ruangan, dan ketika dia berada di dalam suatu perpustakaan, ketika dia membaca buku, tetapi dia tidak menemukan materi apa yang dia inginkan, maka HP dapat dijadikan sebagai sarana untuk membantu mencari informasi baru dan informasi tambahan. Yang kedua, meningkatkan kenyamanan dalam belajar. Dalam perkembangan teknologi saat ini, misalnya HP, ketika siswa mengakses HP di lingkungan sekolah, para siswa akan semakin mudah untuk mencari serta untuk menambah wawasan pengetahuan sehingga terciptanya kenyamanan dalam belajar sangat baik. Yang ketiga, ada banyak jenis HP yang perlu kita ketahui. Dimulai dari HP jadul atau HP zaman dulu yang biasa disebut sebagai HP Nokia. Ini merupakan alat atau teknologi, salah satunya HP, yang dapat membantu siswa untuk mengetahui informasi baik dari keluarga, dari temannya ataupun dari gurunya. Sekian dan terima kasih. Baik, pembicara 3 dari tim kontra menghabiskan waktu 5 menit 20 detik. Baik, terima kasih kepada pembicara 1, 2, 3 dari tim pro dan tim kontra. Anda sudah memaparkan argumentasi kalian. Saatnya kita masuk dalam sesi pemaparan simpulan dari masing-masing tim. Kesempatan pertama saya persilakan kepada tim kontra untuk memaparkan pidato simpulan Anda 3 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Berdasarkan argumentasi yang sudah kami jelaskan, maka dapat disimpulkan bahwa kami tidak setuju jika siswa dilarang mengakses HP di lingkungan sekolah. Kami setuju jika siswa diizinkan mengakses HP di lingkungan sekolah atas dasar mengikuti penetapan peraturan yang sudah dilakukan oleh pihak sekolah. Dalam arti siswa mengakses HP di lingkungan sekolah tidak semena-mena, akan tetapi berada dalam peraturan sekolah, peraturan yang sudah ditetapkan oleh sekolah kapan saatnya siswa mengakses HP di lingkungan sekolah. Lalu kita buat perbandingan tentang bagaimana pendidikan zaman dulu ketika belum adanya HP dengan pendidikan zaman sekarang. Dulu siswa zaman dulu sulit sekali mencari informasi tambahan terkait materi-materi yang dijelaskan oleh Bapak Ibu guru. Sekalipun ada perpustakaan, akan tetapi perpustakaan tidak menyediakan buku yang lengkap untuk menjadikan sebuah media bagi siswa mencari informasi tambahan terkait materi yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Dengan adanya kemajuan teknologi saat ini, khususnya HP, itu sangat membantu siswa dalam mencari informasi tambahan terkait materi yang tidak ia mengerti yang dijelaskan oleh Bapak Ibu guru. Lalu, jika kita tidak diizinkan mengakses HP di lingkungan sekolah, bagaimana jika kita mengalami kondisi darurat dan ingin berkomunikasi dengan orang tua kita? Tentunya peran dan fungsi HP sangat dibutuhkan dalam proses pembelajaran dalam lingkungan sekolah. Lalu berbicara tentang dampak-dampak dari penggunaan HP di lingkungan sekolah, seperti yang saudara saya pembicara 3 jelaskan tadi, bahwa HP tidak hanya jenis-jenis HP, tidak hanya HP Android. HP memiliki banyak jenis, yakni ada HP yang bisa mengakses internet, ada pula HP yang tidak bisa mengakses internet. Dalam arti, dengan diizinkannya mengakses HP di lingkungan sekolah tidak memberikan dampak negatif sekali penggunaannya berdasarkan peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan oleh para tenaga pendidik, yang sudah ditetapkan oleh sekolah kapan saatnya siswa mengakses HP di lingkungan sekolah. Dengan demikian, kami dari tim kontra tetap tidak menyetujui bahwa siswa dilarang mengakses HP di lingkungan sekolah. Sekian dan terima kasih. Pembicara
Dari tim kontra menghabiskan waktu 2 menit 40 detik. Sudah pas? Baik, terima kasih. Sekarang kita masuk ke sesi pemaparan pidato simpulan dari tim pro. Anda berbicara selama 3 menit dimulai dari sekarang. Oke, baik, terima kasih. Simpulan kami terkait dengan mosi debat hari ini, di mana kami tetap setuju dengan mosi siswa dilarang mengakses handphone di sekolah. Karena alasan dan argumen kami sudah kami paparkan dalam perdebatan tadi, bahwa kegunaan handphone itu mungkin sangat membahayakan terhadap proses belajar siswa, apalagi ketika handphone diizinkan untuk mengakses di lingkungan sekolah, yang dimana handphone tersebut dapat merusak pola pikir serta moral dari siswa tersebut, apalagi ketika dia sering menonton video-video yang walaupun video-video itu adalah tidak diposting dalam Facebook, tetapi dia sendiri yang mengelola sumber daya dari handphone itu untuk menonton film-film porno, itu akan membahayakan moral dan pola pikir dari siswa tersebut. Terima kasih. Baik, dari tim pro menghabiskan waktu 1 menit 1 detik. Masih tersisa 1 menit 59 detik. Ada tambahan? Baik, terima kasih kepada Ibu Moderator. Tambahan kesimpulan dari teman saya Dado, bahwa kami tetap setuju dengan mosi ini, yaitu melarang akses HP di sekolah. Ya, apa yang dikatakan oleh teman saya Dado tadi, itu sangat jelas alasannya. Yang kedua, jika siswa itu menonton hal-hal yang bersifat vulgar, itu sangat mempengaruhi pola pikir bagi siswa itu sendiri. Jika siswa itu menonton hal-hal yang bersifat vulgar, akan dipraktek lagi, itu hal yang buruk bagi siswa itu sendiri. Maka sesuai dengan mosi ini, kami tidak setuju jika melarang akses HP di sekolah. Terima kasih kepada Ibu. Baik, tim pro menghabiskan waktu 1 menit 55 detik. Masih tersisa 1 menit 5 detik. Ada tambahan atau sudah selesai? Sudah? Baik, terima kasih kepada tim pro. Dengan demikian, perdebatan pada sesi kedua yang mempertemukan SMA Santa Familia dengan SMA Negeri 2 Lembor Selatan sudah selesai. Saya mengajak kita semua untuk memberi apresiasi terhadap kedua tim yang sudah bertanding. Sekarang saya persilakan kepada tim pro dan tim kontra untuk